Anda mungkin berpikir perang chip hanya melibatkan teknologi super canggih seperti kecerdasan buatan. Tapi, tahukah Anda? Produksi mobil-mobil canggih di Amerika Serikat kini terancam lumpuh total, bukan karena kekurangan chip AI, melainkan karena kekurangan chip yang tugasnya hanya menyalakan wiper kaca depan atau membuka jendela. Krisis pasokan ini dipicu oleh konflik perdagangan antara Cina dan Belanda terkait perusahaan chip Nexperia. Beijing membalas dengan melarang Nexperia mengekspor produknya dari fasilitas di Cina. Menurut MEMA, asosiasi pemasok kendaraan terbesar di AS, dampak signifikan pada produksi akan terasa dalam 2 hingga 4 minggu ke depan. Apa alasan dibalik larangan Cina ini? Mengapa chip murah teknologi lama ini begitu vital? Dan bagaimana CEO raksasa mobil seperti Ford dan GM bereaksi terhadap masalah yang mereka sebut politik ini? Dalam 20 menit, kita bedah krisis pasokan yang mengancam industri otomotif global. Ancaman nyata di jalur perakitan AS. Sinyal bahaya datang langsung dari MEMA, Asosiasi Produsen Motor Peralatan AS. Mereka memperkirakan pabrik-pabrik otomotif AS akan mengalami dampak signifikan pada produksi kendaraan dalam waktu sesingkat 2 hingga 4 minggu lagi. Dampak eskalasi. Steve Horani, Wakil Presiden Senior MEMA, menjelaskan betapa seriusnya masalah ini. Segenggam chip ini benar-benar dapat menghentikan produksi pabrik perakitan penuh. Penyebab, larangan ekspor oleh Beijing menargetkan Nexperia, pemasok utama chip yang digunakan industri otomotif dan elektronik. Larangan ini merupakan respons atas pengambil alihan kendali produsen chip milik Cina oleh pemerintah Belanda. Industri otomotif Eropa dan pelanggan di Jepang juga sudah panik, menunjukkan bahwa ini adalah masalah rantai pasok global yang dipicu oleh tensi politik. Chip lama yang sangat vital dan langka. Penyebab krisis ini bukan chip tercanggih, melainkan chip teknologi lama yang berfungsi untuk mengendalikan fitur dasar kendaraan. Chip ini disebut chip analog atau diskrit. Fungsi dasar, chip yang dipasok Nexperia mendukung fungsi dasar, seperti menyalakan wiper kaca depan atau membuka jendela. Mereka tidak menangani fungsi canggih seperti bantuan mengemudi. Paradoks pasokan, justru karena chip ini menggunakan teknologi lama, tidak banyak perusahaan yang memproduksinya. Menurut Horani, tidak banyak kapasitas ekstra yang tersedia. Bukan mur dan baut, mengganti chip semikonduktor bukanlah hal yang mudah. Horani menambahkan, Anda tidak mengganti chip semikonduktor seperti mengganti mur atau baut dalam perakitan. Sekalipun ada pengganti, proses kalibrasi dan persetujuan membutuhkan waktu berbulan-bulan. Ini menunjukkan kerentanan rantai pasok global. Satu komponen kecil, murah, dan usang, dapat melumpuhkan industri bernilai triliunan dolar. Reaksi CEO raksasa otomotif. Konflik Nexperia dengan cepat menjadi topik utama di ruang dewan perusahaan otomotif besar AS. Para CEO telah menyuarakan kekhawatiran mereka. Ford, CEO Jim Farley menyebut konflik ini sebagai masalah politik. Ia bahkan telah membicarakannya dengan pejabat pemerintah di Washington. Farley menekankan perlunya terobosan cepat untuk menghindari kerugian produksi pada kuartal keempat bagi seluruh industri. General Motors, GM CEO Mary Barra memperingatkan para investor bahwa keterbatasan chip berpotensi memengaruhi produksi. Ia meyakinkan bahwa timnya bekerja sepanjang waktu bersama mitra rantai pasokan untuk meminimalkan gangguan, menggambarkan situasinya sangat dinamis. Stellantis NV, perusahaan ini menyatakan sedang berkolaborasi dengan Nexperia dan pemasok lain untuk menilai dampak dan mengembangkan langkah-langkah mitigasi. Kekhawatiran yang meluas ini menunjukkan bahwa pasar global kini sangat rentan terhadap setiap eskalasi dalam perang dagang antara Cina dan Barat. Larangan ekspor Nexperia oleh Cina adalah balasan yang sangat terukur dan efektif. Ketika pemerintahan Donald Trump membalas pembatasan ekspor Cina dengan pembatasan serupa menjelang KTT pemimpin kedua negara, Beijing menunjukkan bahwa mereka juga memiliki senjata pembalasan. Senjata Cina bukan lagi hanya logam tanah jarang atau teknologi AI, melainkan kemampuan mereka untuk mengendalikan pasokan komponen esensial berteknologi rendah yang menjadi tulang punggung rantai pasok global. Ini adalah upaya Cina untuk menunjukkan leverage ekonominya di tengah memburuknya hubungan dagang. Konflik ini sekali lagi menyoroti perlunya diversifikasi rantai pasok otomotif AS dan Eropa, karena ketergantungan pada komponen yang dikendalikan oleh kekuatan geopolitik dapat membawa produksi mobil ke jurang yang curam.